Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini tanggapan beliau setelah beredar video Syekh Makhdi Ar-Rajai di channelnya Gus ini dalam konten belum lama ini atau semalam tadi, di mana ada seorang atau beberapa atau dalam bentuk tim dari Indonesia yang soal ke Syekh Makhdi Ar-Rajai dan membuat video. Kali ini adalah tanggapan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani walaupun melalui voice note yang diunggah di channelnya Gus Adha. Kiai Haji Imaduddin Usman itu telah memberikan sebuah sanggahan. Tapi barangkali melalui tulisan ini sanggahannya akan lebih runut dan sistematis ya. Kita akan urai pelan-pelan bagaimana Kiai Imad di sini memberikan sanggahan kepada Syekh Makhdi Ar-Rajai. Syekh Makhdi Ar-Rajai seorang ulama Syiah dari Iran, berusaha membantu saudara Syiahnya di Indonesia. Ini mungkin satir ya. Ia membuat video wawancara yang berusaha menjawab dalil-dalil batalnya nasab Ba'alwi. Namun setelah penulis menyaksikan urai-uraiannya ternyata jauh di bawah ekspektasi. Syekh Makhdi Ar-Rajai tidak menyampaikan dalil-dalil yang menjadi variabel pertolongan nasab Ba'alwi yang telah batal permanen itu. Waduh, ini batal permanen memang. Alih-alih membantu, justru Syekh Makhdi Ar-Rajai malah mengaku bahwa tidak ada kitab nasab sebelum abad 9 yang mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Prinsip fikih dalam mengisbat nasab menurut Syekh Makhdi Ar-Rajai adalah syuhra wastifadhah, atau dalam istilah kitanya diketahui banyak orang bahwa ia sayyid. Tentunya jawaban seorang Syiah Iran ini jawaban yang ketinggalan zaman dalam dinamika diskursus nasab di Indonesia. Jawaban itu pula menunjukkan kapasitas fikih yang dimilikinya tidaklah berbeda dengan para pembela nasab Ba'alwi di Indonesia. Para ulama mazhab Syafi'i memang mengakomodir syuhroh sebagai salah satu instrumen kesaksian atau pengisbatan nasab, tetapi ia disyaratkan tidak adanya dalil yang menganulir kesyuhrohan itu. Jika ada dalil yang menganulir, maka kesyuhrohan itu batal. Jika seorang di hari ini syuhroh sebagai sayyid karena ia putra dari ayah yang sayyid, maka kesayyidannya gugur ketika ia terbukti bukan anak dari ayah yang sayyid itu. Begitupun pula Ubaid ketika telah syuhroh bahwa ia adalah anak Ahmad, maka syuhroh itu gugur ketika ada bukti bahwa ia bukan anak Ahmad, dan bukti-bukti itu banyak. Ia menyatakan bahwa Ubaid bukan anak Ahmad ya. Jadi berarti dalam hal ini kalau kita masukkan konteks bagaimana perjalanan diskursus nasab Ba'alwi di Indonesia, ada dua hal yang membatalkan syuhrohnya Ba'alwi atau kesyuhrohan Ba'alwi. Pertama adalah temuan Kiai Imad yang mengatakan bahwa tidak ada ulama sebelum abad 9 yang mencatat nama Ubaidullah. Ia pikir saja kesyuhrohan apa di sebelum era abad 9 itu yang bisa menjadi pegangan Ba'alwi sebagai seorang sayyid. Kok tiba-tiba di abad 9 sampai hari ini dan seterusnya itu kok syuhroh? Itu yang mulanya tidak ada menjadi ada itu apa landasannya? Bangunannya dari mana? Berangkat dari mana itu kan? Dan juga satu lagi adalah DNA dari orang-orang BRIN semacam Dr. Sugeng, Dr. Arikaim, dan mungkin relasi-relasi beliau dari masih banyak lagi mengatakan bahwa haplogrup Ba'alwi itu G, artinya dari Askenasiyah hasil DNA mereka. Askenasiyah itu ya Yahudi Askenasi lah begitu pokoknya, karena haplogrupnya itu G gitu. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil mengatakan innan nasaba mimma yasbutu atau isbatul bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Sesungguhnya nasab bagian masalah yang bisa ditetapkan dengan istifadah atau syuhroh kecuali ada dalil yang menentangnya. Nah, ini ada dalil yang menentangnya. Maksud kalimat itu adalah kalimat itu memberikan illa ayas butama yukhalifu itu. Jadi kalimat menawarkan temuan khususnya itu adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ya, yang kemarin pun ketika Syekh Makhdi Ar-Rajai ditanya tentang Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu tidak memberikan jawaban spesifik. Jawabannya malah lompat ke persoalan syuhroh. Jadi kalau ada syuhroh sudah sekian tahun katanya itulah
ketika ditanya tentang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu pun tidak memberikan jawaban yang konkret. Itu yang saya dengar, itu yang saya pahami. Ya mungkin saya yang salah, teman-teman bisa simak saja itulah ya videonya ya. Narasi lain yang diungkapkan oleh Syekh Mahdi Ar-Raja'i, sang ulama Syiah ini adalah, jangan bayangkan kondisi saat ini dengan kondisi masa Ubed. Nah ini yang akan diuraikan oleh Kimat. Hari ini anak yang lahir dari suatu belahan bumi akan bisa diketahui dengan alat komunikasi oleh ia yang ada di belahan bumi lainnya. Zaman Ubed itu beda, belum ada alat komunikasi seperti ini. Narasi ini aneh, seperti tidak mengerti bahwa anak Ahmad bin Isa lainnya telah ditulis. Ayahnya kan Ahmad, ia ditulis dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6, mempunyai 3 anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Apa alasannya anak yang lain ditulis lalu Ubed tidak? Syekh Mahdi Ar-Raja'i tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena ia hanya terfokus dengan keterangan gurunya yang mendapat berita dari Aqil Ba'alwi bahwa Ubed anak Ahmad. Kalau penulis bisa menjawab pertanyaan, kenapa Ubed tidak ditulis sebagai anak Ahmad? Jawabannya, karena memang Ubed bukan anak Ahmad. Kalau bukan anak Ahmad, lalu Ubed anak siapa? Ubed anak Isa. Dari mana penulis mengetahui? Dari dari kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal yang wafat 855. Lihat kitab tersebut juz 2 halaman 238. Itu kan menerangkan silsilah Bani Ahdal, betul, tetapi leluhur Ba'alwi itu bersepupu dengan leluhur Bani Ahdal. Dari mana dalilnya? Dari kitab Tuhfatuz Zaman juga. Lihat juz 2 halaman 238. Di sana dikatakan bahwa leluhur Ba'alwi dan Bani Ahdal itu bersepupu. Kalau bersepupu berarti satu kakek. Kenapa sekarang kakeknya berbeda? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kenapa semua ini bisa terjadi? Dalam wawancara di video itu pula, Syekh Mahdi Ar-Raja'i memperlihatkan bahwa dirinya hanya seorang pentahqiq yang jujur dan pengutip yang baik, tetapi bukan seorang penganalisa yang handal. Menurutnya, dalam kitab nasab yang ditulisnya, ketika seseorang ditulis dalam suatu kitab abad 5 mempunyai anak 2, lalu dalam kitab lain di abad 9 anaknya 4, maka ia akan menulis yang terbanyak. Ini menunjukkan bahwa pengisbatannya kepada Ba'alwi juga demikian. Jika di dalam kitab abad 14 Ubed telah ditulis sebagai anak Ahmad, walau di kitab nasab abad 9 sampai 4 tidak dicatat sebagai sama sekali, maka ia akan tetap mencatatnya. Ini berabe ngacak. Akan banyak pemalsu nasab menjadi turunan Nabi jika pencatat kitab nasab seperti Syekh Syiah ini. Pantesan masa sekarang ini yang mengaku cucu Nabi haplonya beda-beda. Ternyata pelakunya adalah ahli nasab semacam Syekh Mahdi Ar-Raja'i ini. Harusnya jika ada perbedaan jumlah anak dalam kitab-kitab nasab yang lebih mudah, diteliti seteliti-telitinya. Jangan-jangan ia penyusup dalam silsilah Nabi. Harus ditelusuri dalam semua kitab apakah munculnya nama baru ini hanya karena tidak tercatat di masa lalu, atau memang benar-benar penyusup yang ingin nyantol sebagai keturunan Nabi. Dan sudah terbukti di abad 9 bahwa pencantolan Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa ini terverifikasi kitab-kitab nasab dan sejarah. Dalam tulisan ini, penulis ingin memperkenalkan siapa Syekh Mahdi Ar-Raja'i dan bagaimana kronologi sampai ia mengisbat nama Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa. Nantilah yang bagian ini saya buat di konten selanjutnya ya. Segitu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Silahkan dikaji dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kekeliruan dari apa-apa atau hal-hal tadi yang saya sampaikan. Mohon direvisi, mohon untuk berikan komentar. Kalau teman-teman ingin memberikan sanggahan atau bantahan atau kritikan atau semacam revisi, ya silakanlah. Tapi dengan cara yang baik ya. Sekali lagi saya ungkapkan salam cinta untuk semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.